Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam Mistika. Di kaki perbukitan kecil Desa Wangi Kencana berdiri dengan tenang. Desa itu terkenal dengan hamparan kebun melati yang luas, baunya menyebar ke segala arah ketika sore menjelang malam. Setiap rumah sederhana berdiri berjejer, sebagian berdinding papan, sebagian sudah diganti dengan tembok, tapi semua masih bernuansa desa. Suara gamelan sering terdengar dari balai desa, terutama menjelang perayaan adat. Salah satu yang membuat desa ini dikenal adalah tarian tayub, tarian yang dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur. Di antara para penari, nama Arum selalu disebut. Gadis berusia 19 tahun itu memiliki paras cantik dan gerak tubuh yang anggun. Wajahnya putih bersih, matanya tajam namun ramah. Rambut hitam panjangnya selalu disanggul rapi ketika menari. Sejak kecil ia sudah ikut latihan. Diajari oleh ibunya, Lastri, yang dulu juga penari sebelum tubuhnya mulai rapuh karena sakit. Bagi Arum, menari bukan untuk mencari perhatian, bukan juga untuk menggoda para lelaki. Ia menari karena merasa punya kewajiban menjaga warisan keluarganya. Malam itu, balai desa dipenuhi warga. Gamelan ditabuh, lampu minyak menggantung di tiap sudut. Semua mata tertuju pada panggung sederhana. Arum melangkah dengan tenang, mengenakan kebaya hijau muda dengan selendang kuning di tangannya. Setiap gerakan tubuhnya mengundang decak kagum. Warga menatap dengan hormat. Tak ada yang berani bersiul atau mengganggu, karena mereka tahu Arum berbeda dari penari lain. Di antara kerumunan, seorang pemuda berdiri dengan tatapan tajam. Bagas, putra tunggal Pak Broto, juragan tanah yang kaya dan berpengaruh. Umurnya 22 tahun, wajahnya tampan namun sering dipenuhi senyum arogan. Sejak lama ia menaruh perhatian pada Arum. Namun caranya mendekati selalu kasar, seolah semua bisa ia beli dengan uang. Setelah tarian usai, warga bertepuk tangan. Arum menunduk memberi hormat, lalu berjalan turun dari panggung. Saat itu, Bagas mendekat dengan langkah besar. "Arum, malam ini kamu menari untukku saja." Ucapnya lantang membuat beberapa warga menoleh. Arum berhenti, wajahnya tetap tenang. "Saya menari untuk semua warga, Mas Bagas. Bukan untuk pribadi," jawabnya pelan namun jelas terdengar. Warga mulai berbisik, sebagian tersenyum canggung. Bagas merasa wajahnya panas. Ia maju selangkah lebih dekat. "Jangan keras kepala, kamu tahu siapa saya. Semua yang kamu mau bisa saya berikan." Arum menatap lurus ke matanya. "Yang saya mau tidak bisa dibeli dengan uang. Tolong jangan bicara seperti itu di depan orang banyak." Keheningan menyebar. Pak Karto, kepala desa, berdiri di pojok balai dengan wajah khawatir. Ia tahu betul siapa Bagas, tahu betul apa yang bisa dilakukan ayahnya. Namun ia juga paham bahwa jawaban Arum tidak salah. Bagas mengepalkan tangan, menahan amarahnya. Warga menunggu reaksi, tapi akhirnya ia berbalik pergi sambil mengumpat pelan. Malam itu, acara berlanjut, tapi suasana jadi canggung. Arum pulang bersama ibunya, Lastri. Perempuan tua itu berjalan pelan dengan tongkat kayu di tangannya. Di rumah mereka yang kecil, Lastri duduk di kursi bambu sambil menghela napas panjang. "Arum, kenapa kamu harus bicara seperti itu di depan orang banyak? Bagas bukan anak sembarangan," katanya dengan suara lemah. Arum menunduk sambil melipat selendangnya. "Ibu, saya hanya jujur. Kalau saya menuruti Bagas itu artinya saya tidak menghargai tarian ini. Saya tidak bisa begitu." Lastri menatap anaknya lama. Ada rasa bangga, tapi juga cemas. Ia tahu sikap Bagas bisa membawa masalah. "Kalau begitu, hati-hati. Jangan terlalu sering keluar sendirian. Saya tidak tenang kalau mengingat sikap Bagas," ucap Lastri. Arum tersenyum tipis. "Ibu tenang saja, saya bisa menjaga diri." Malam semakin larut, suara jangkrik memenuhi halaman. Di luar, bau melati makin pekat.
Arum duduk di teras menatap jalan setapak menuju kebun. Ia teringat tatapan Bagas tadi, tatapan penuh amarah bercampur gengsi yang terluka. Di tempat lain, Bagas duduk di pendapa rumah besarnya. 3 pemuda, Tigor, Eko, dan Dodi, duduk mengelilinginya. Tigor bertubuh besar, wajahnya keras. Eko lebih kurus, matanya selalu bergerak cepat, penuh kelicikan. Dodi paling muda, wajahnya sering tampak gelisah. "Kamu dipermalukan, Mas," kata Tigor sambil tertawa kecil. "Kalau sudah saya tarik paksa dia dari panggung tadi." Bagas menatap kosong ke arah kebun yang gelap. Arum pikir dia siapa, berani menolak saya di depan orang banyak. "Saya tidak akan biarkan dia begitu saja." Eko menyeringai. "Ada cara supaya dia tunduk. Tinggal tunggu waktu saja." Dodi menunduk, tidak ikut bicara. Ia merasa tidak nyaman tapi takut menolak. Bagas menghela napas keras. "Saya akan buat dia menyesal." Suasana hening, hanya suara angin malam yang membuat dedaunan berdesir. Keesokan paginya Arum kembali ke balai desa untuk latihan. Beberapa anak kecil duduk menonton, tertawa ketika mencoba menirukan gerakannya. Pak Karto lewat, berhenti sejenak untuk menyapanya. "Arum, kamu hebat sekali. Semua orang bilang begitu. Tapi hati-hati, ya." "Bagas bukan orang yang mudah menerima penolakan," katanya pelan. Arum berhenti menari menunduk hormat. "Saya mengerti, Pak, tapi saya tidak bisa berpura-pura." Pak Karto menghela napas panjang, lalu pergi. Dalam hatinya, ia ingin melindungi gadis itu, tapi posisinya lemah. Ia tahu uang dan pengaruh Pak Broto bisa menutup mulut siapa saja. Hari-hari berikutnya, suasana desa seperti biasa, tapi ada yang berubah. Bagas jarang terlihat, tapi beberapa kali orang melihatnya berdiri di pinggir kebun melati, menatap ke arah rumah Arum. Warga tidak berani menegur. Mereka tahu masalah bisa panjang jika ikut campur urusan keluarga Pak Broto. Di rumah, Lastri semakin sering sakit. Tubuhnya kurus, batuknya tidak kunjung reda. Arum merawatnya dengan sabar, menyiapkan jamu sederhana dari daun-daunan. Malam hari setelah ibunya tidur, Arum sering duduk di depan cermin kecil memperhatikan wajahnya sendiri. Ia teringat ucapan warga, teringat tatapan Bagas, dan teringat doa ibunya. Semua bercampur jadi satu, membuat dadanya sesak. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, suara gamelan terdengar dari arah balai desa. Arum terbangun, berjalan ke teras memandang jauh. Bau melati semakin pekat menusuk hidung. Ia menutup matanya mencoba menenangkan diri, tapi suara di kepalanya tak berhenti. "Kenapa saya harus takut? Saya hanya menari," gumamnya pelan. Lastri, yang setengah terbangun mendengar suara anaknya. "Arum, masuklah. Malam ini angin tidak baik," katanya dengan suara parau. Arum kembali masuk menutup pintu perlahan. Malam itu ia sulit tidur. Matanya terus terbuka memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia sebutkan. Di rumah besar Pak Broto, Bagas duduk di kamarnya, menatap langit-langit. Tangan kanannya mengepal, wajahnya tegang. Ia teringat momen saat Arum menolaknya di depan warga. Rasa malu bercampur dengan dendam membuat dadanya panas. Tigor masuk tanpa mengetuk. "Mas, saya sudah bilang, kalau mau, tinggal kita ambil saja. Tidak perlu basa-basi." Bagas menoleh, matanya merah. "Belum saatnya, tapi saya mau tidak akan lama menunggu." Eko yang duduk di kursi pojok ikut menambahkan, "Arum itu harus diberi pelajaran. Kalau tidak, semua orang akan pikir Mas Bagas lemah." Dodi menunduk, berusaha menghilang dari pembicaraan. Ia tahu arah pembicaraan itu tidak baik, tapi ia terlalu takut untuk keluar. Suasana kamar hening, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Bagas memejamkan mata, berusaha menahan gejolak yang semakin keras di dalam kepalanya. Malam itu, di dua rumah yang berbeda, Arum dan Bagas sama-sama tidak bisa tidur. Arum berbaring di ranjang bambu tipis, menatap atap rumah yang hitam, sedangkan Bagas duduk di kursinya dengan mata merah. Dadanya panas oleh gengsi yang terluka. Udara desa seakan berat, angin membawa bau melati pekat yang menusuk hidung.
Kegelisahan dua anak muda itu beradu dalam sunyi. Meski tak ada yang tahu bagaimana akhirnya rasa gelisah itu akan bermuara. Beberapa hari kemudian, latihan menari kembali digelar di balai desa. Gamelan berbunyi, suara gong terdengar sampai ke pinggiran sawah. Arum menari seperti biasa, tenang dan penuh kendali. Warga menonton dengan kagum. Anak-anak kecil berlari di halaman sambil menirukan gerakan tangannya. Lastri duduk di sudut, batuknya sesekali terdengar. Tapi wajahnya penuh senyum melihat anaknya berdiri di panggung. Setelah selesai, Arum pamit pada para penabuh gamelan. Ia pulang sendirian, melewati jalan setapak di pinggir kebun melati. Bulan hampir penuh, cahaya pucatnya jatuh di antara ranting dan dedaunan. Jalan itu sudah biasa ia lalui sejak kecil, tapi malam itu ada perasaan yang berbeda. Angin bertiup dingin, daun melati bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan pelan. Arum menoleh beberapa kali, tapi tak melihat siapa-siapa. Kenapa anginnya aneh sekali malam ini, gumamnya. Di kejauhan 4 sosok sudah menunggu. Bagas berdiri di tengah, wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Di sampingnya Tigor, tubuh besar dengan tatapan buas. Eko tersenyum miring, seakan menikmati rencana yang mereka buat. Dodi tampak gelisah berdiri paling belakang, tangannya bergetar. "Mas, apa harus malam ini?" tanya Dodi dengan suara lirih. "Diam. Kamu ikut saja." "Jangan banyak tanya," jawab Bagas ketus. Tigor menepuk bahu Dodi keras. "Kalau kamu tidak ikut, nanti kamu yang jadi sasaran Mas Bagas." Dodi menelan ludah, wajahnya pucat. Ia menunduk, memilih diam. Ketika Arum mendekat, ia melihat bayangan mereka. Langkahnya terhenti, jantungnya berdetak cepat. "Mas Bagas, kenapa? Ada di sini?" tanya Arum hati-hati. Bagas melangkah maju. "Aku tunggu kamu, Arum. Malam ini tidak ada orang lain, hanya kita di sini." Arum mundur 1 langkah. "Kalau ada yang ingin dibicarakan, bisa besok di balai desa. Tidak perlu di kebun seperti ini." Eko tertawa kecil. "Besok semua orang ada di sana. Malam ini waktunya Mas Bagas sendiri yang bicara, tanpa gangguan." Arum menatap tajam. "Saya sudah sering bilang, saya tidak bisa. Tolong jangan paksa." Bagas mendekat lebih cepat. Tangannya mencoba meraih lengan Arum, tapi gadis itu menepis keras. "Jangan sentuh saya, Mas," teriak Arum debat. Tigor langsung maju, mencegat dari sisi lain. "Sudah, jangan banyak omong, ikuti saja." Arum berusaha kabur, berlari ke arah jalan desa. Tapi tubuhnya ditahan Tigor yang jauh lebih kuat. Ia meronta, menendang, mencakar, berteriak, meminta tolong. Suara teriakannya bergema di antara kebun melati. Dari kejauhan Warman, pemuda pemalu yang diam-diam menyukainya, mendengar teriakan itu. Ia baru saja kembali dari sawah, membawa alat cangkul di bahunya. Nalurinya membuat ia lari ke arah suara. Dari balik rimbunnya pohon, ia melihat Arum diseret. Wajahnya memerah karena melawan. Warman gemetar, tangannya dingin. Ia ingin menolong, tapi kakinya tak bisa bergerak. "Mas, tolong lepaskan saya. Jangan begini," jerit Arum dengan air mata di wajahnya. Bagas semakin marah. "Kamu terlalu keras kepala. Sekarang kamu harus tunduk." Tigor menekan tubuh Arum ke tanah, sementara Bagas berusaha memegang kedua tangannya. Arum menendang sekuat, tenaga membuat tanah basah berceceran. "Lepaskan, saya tidak takut pada kalian," teriak Arum. Dodi berdiri kaku. "Mas, cukup. Itu ini tidak benar," katanya terbata. "Diam kau," bentak Bagas. Suasana malam yang tenang berubah mencekam. Bau melati yang biasanya menenangkan kini seakan menyesakkan. Arum masih melawan, suaranya serak karena berteriak terlalu lama. Tigor tertawa pendek, menekan tubuhnya lebih keras. "Dasar gadis keras kepala. Sekarang kamu tahu rasa," katanya dingin.
Arum terus menjerit, mencakar wajah Tigor hingga berdarah. Bagas kalap, tidak lagi bisa mengendalikan amarahnya. Dengan brutal, ia membenturkan kepala Arum ke batu besar di samping jalan. "Berhenti, Mas!" Dodi berteriak panik. Sekali, dua kali, hingga tubuh Arum lemas. Suaranya terhenti, hanya ada darah mengalir di tanah. Bagas terdiam, napasnya terengah. Tigor melepaskan cengkeramannya, wajahnya masih dipenuhi luka cakar. "Mas, dia tidak bergerak," kata Eko pelan. Bagas menatap tubuh Arum yang sudah tak bernyawa. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. "Sial, apa yang sudah kita lakukan?" Eko mencoba tenang. "Kita harus singkirkan dia, tidak boleh ada yang tahu." Tigor mengangguk cepat. "Benar, kalau ketahuan, habis kita semua." Dodi jatuh terduduk. Saya tidak mau ikut." Bagas menatapnya tajam. "Kalau kamu buka mulut, kamu yang akan saya habisi. Ingat itu." Dengan panik mereka menyeret tubuh Arum ke tengah kebun. Bau darah bercampur dengan melati membuat udara semakin menyesakkan. Di sana, ada sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Dindingnya dipenuhi lumut, airnya gelap dan dalam. "Lempar ke sini," kata Eko cepat. Tigor mengangkat tubuh Arum dibantu Bagas. Dodi hanya bisa menutup wajah, tidak sanggup melihat. Dengan suara keras, tubuh Arum jatuh ke dalam sumur, menimbulkan cipratan air yang bergema panjang. Suasana hening sejenak, hanya suara angin yang lewat di sela daun. Bagas menutup wajahnya dengan tangan. "Tidak ada yang boleh tahu. Sumpah mati. Kita tidak boleh cerita pada siapapun." Tigor dan Eko mengangguk. Dodi masih gemetar, wajahnya pucat. "Kalau ada yang buka mulut, saya sendiri yang akan urus," ancam Bagas. Mereka bergegas pergi meninggalkan sumur tua itu dalam sunyi. Dari balik rimbun pohon, Warman menyaksikan semua dengan mata melebar. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya seperti tidak berpijak pada tanah. Nafasnya tersengal, matanya berair. Ia tahu apa yang dilihatnya tidak akan pernah bisa ia lupakan. Begitu tubuh Arum jatuh ke sumur tua, Warman langsung berlari tanpa menoleh. Deli, langkahnya terseret jatuh bangun, hingga ia sampai di rumah kecilnya di pinggir sawah. Malam itu ia berbaring di lantai, tubuh menggigil, matanya tetap terbuka. Tidak ada suara keluar dari mulutnya selain erangan lirih. Keesokan paginya, kabar hilangnya Arum menyebar cepat. Ibu Lastri panik karena anaknya tidak pulang semalaman. Ia menangis histeris di depan rumah, suaranya terdengar sampai ke tetangga. "Arum, anakku, kamu di mana?" teriaknya sambil menepuk-nepuk dadanya. Beberapa tetangga berdatangan mencoba menenangkan. "Bu, mungkin Arum menginap di rumah temannya," ucap seorang tetangga. Lastri menggeleng keras. "Tidak mungkin, dia tidak pernah seperti ini. Arum selalu pulang." Pak Karto, kepala desa, mendengar kabar itu dan segera datang. Ia berdiri di depan rumah Lastri, mencoba mengatur warga yang sudah mulai berkerumun. "Kita jangan panik dulu, kita cari bersama-sama. Bagi yang kuat, ikut saya ke arah kebun dan sungai. Yang lain periksa jalan-jalan kecil," katanya. Puluhan warga bergerak. Ada yang menyusuri kebun melati, ada yang menuju sawah, ada yang pergi ke arah sungai. Mereka berteriak memanggil nama Arum, berharap ada jawaban. Namun hingga matahari tinggi, tidak ada hasil. Hanya angin yang berhembus membawa bau melati semakin pekat. Lastri terduduk di teras rumah, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang selendang Arum yang masih tersisa di kamar. Ia meratap, memanggil nama anaknya berkali-kali. Sore itu, Pak Karto kembali dengan wajah muram. "Kami sudah keliling, Bu. Sampai ke perbatasan desa, tidak ada jejak." Lastri menunduk, air matanya menetes. "Jadi, kemana anak saya, Pak? Jangan-jangan ada yang mencelakakan dia?" Pak Karto tidak menjawab. Yui hanya menepuk bahu Lastri, mencoba menenangkan. Meski hatinya ikut cemas. Malam mulai turun, tapi warga masih berkelompok membicarakan hilangnya Arum. Di warung, beberapa lelaki duduk sambil menghisap rokok. "Jangan-jangan Arum diculik," kata seorang lelaki. "Ah, bisa jadi dia lari ke kota ikut lelaki,"
Gadis cantik seperti dia banyak yang mau, sahut yang lain. Desas-desus itu cepat menyebar. Banyak yang percaya, sebagian masih ragu. Di rumah besar Pak Broto, Bagas duduk dengan wajah tegang. Ayahnya sudah mendengar kabar. "Kamu tidak tahu." "Apa-apa, Bagas?" tanya Pak Broto dengan tatapan tajam. Bagas menunduk. "Tidak, Pak." Eko yang duduk di sudut ikut menambahkan. "Mungkin benar kata orang, Arum lari ke kota." Pak Broto menghela napas. "Baiklah, kalau begitu kita sebarkan kabar itu. Jangan sampai orang berpikir macam-macam." Tigor mengangguk, wajahnya dingin. Dodi hanya menunduk, tidak berani bicara. Esoknya Pak Broto benar-benar menggerakkan orang-orangnya untuk menyebarkan cerita bahwa Arum kabur ke kota bersama lelaki. Ia memberi uang pada beberapa warga agar ikut menyuarakan hal itu. Perlahan, sebagian besar warga mulai percaya. Bagi mereka, penjelasan itu lebih mudah diterima daripada harus membayangkan hal buruk menimpa Arum. Namun tidak semua yakin. Beberapa orang tua berbisik bahwa Arum bukan tipe gadis seperti itu. Mereka mengenalnya sebagai anak baik, patuh pada ibunya, dan tidak pernah neko-neko. Tapi suara mereka tenggelam oleh cerita yang lebih keras disebarkan. Warman mendengar semua kabar itu dengan hati bergetar. Ia tahu kebenarannya, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia selalu melihat wajah Arum di sumur tua, menatapnya dengan mata kecewa. Suatu malam, ibunya mendengar ia mengigau. "Jangan dorong, jangan hentolong dia." Warman terbangun dengan keringat dingin, napasnya memburu. Ibunya menatap heran. "Warman, kamu kenapa?" Tidak apa-apa, Bu," jawabnya singkat, lalu kembali menutupi wajah dengan selimut. Hari-hari berikutnya Lastri semakin rapuh. Ia duduk di depan rumah setiap sore memanggil nama anaknya. "Arum, pulanglah nak. Ibu kangen, jangan tinggalkan ibu sendirian." Tangisnya pecah, membuat tetangga yang lewat ikut menunduk sedih. Pak Karto masih mencoba mencari kebenaran. Ia datang menemui beberapa orang di desa tetangga, menanyakan apakah ada yang melihat Arum, tapi tidak ada hasil. Sementara itu, Pak Broto semakin gencar menyebarkan kabar bahwa Arum kabur. Ia bahkan menyogok kepala dusun tetangga agar ikut membenarkan. Malam, Tiruhis di rumah besar Pak Broto, percakapan tegang terjadi. "Pak, kalau orang terus bicara bagaimana?" tanya Bagas gelisah. Pak Broto menatapnya tajam. "Tenang saja, selama orang percaya Arum kabur, tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Ingat, uang bisa menutup mulut siapapun." Tigor tertawa pendek. "Benar, Mas, semua beres." Dodi hanya diam. Wajahnya makin pucat setiap hari. Ia mulai jarang keluar rumah, takut bertemu orang. Sementara itu, Warman semakin tersiksa. Ia tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali melihat kebun melati, ia teringat malam itu. Suara benturan kepala Arum ke batu masih jelas di telinganya. Suatu sore, ia duduk di pematang sawah bersama seorang temannya. "Kamu kenapa, Man? Wajahmu pucat terus," tanya temannya. Warman menggeleng. "Tidak apa-apa. Kalau ada masalah cerita saja, jangan dipendam." Warman menunduk. "Saya tidak bisa." Temannya menghela napas lalu meninggalkannya. Warman kembali sendiri, menatap ke arah kebun melati dengan mata kosong. Di rumah Lastri, malam terasa semakin panjang. Ia tidak tidur, hanya duduk menunggu. Sesekali ia menyalakan pelita kecil berharap Arum melihat cahaya dan pulang. "Arum, ibu masih di sini. Jangan biarkan ibu sendiri," ucapnya dengan suara parau. Tetangga yang melihat merasa iba, tapi tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa memberi makanan atau obat seadanya. Pak Karto akhirnya datang lagi. "Bu Lastri, saya ikut prihatin. Kami sudah berusaha mencari, tapi benar-benar tidak ada jejak." Lastri menatapnya dengan mata merah. "Pak Karto, jangan-jangan anak saya dicelakai orang.
Saya yakin Arum tidak kabur. Saya mengenal anak saya. Pak Karto terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya juga ragu, Bu, tapi saya tidak punya bukti. Semua orang sudah percaya kabar yang tersebar." Air mata Lastri jatuh lagi. "Kalau begitu, biarlah saya menunggu. Saya tidak akan berhenti." Malam itu Desa Wangi Kencana sunyi. Warga tidur lebih cepat. Jalanan gelap hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah. Namun di dalam sunyi itu, ada rasa tidak tenang yang merambat di dada beberapa orang. Lastri masih duduk di teras menunggu anaknya. Warman berbaring dengan tubuh lemah, dihantui bayangan malam di kebun melati. Sementara di rumah Dodi, kegelisahan mulai berubah menjadi ketakutan. Sudah hampir sebulan sejak Arum dinyatakan hilang. Warga mulai jarang membicarakannya. Tapi bau melati yang terlalu sering tercium membuat sebagian merasa aneh. Dodi paling tidak tenang. Malam-malamnya berubah menjadi siksaan. Ia sering terbangun karena mendengar bunyi gelang kaki yang jelas, sekali berbunyi gemerincing seolah seseorang sedang menari di dekat rumahnya. Siapa itu? Bisiknya pelan suatu malam, tubuhnya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi gelang yang semakin dekat. Ia membuka jendela dengan hati-hati, melihat keluar. Halaman rumah kosong, hanya tanaman pisang dan pohon kelapa yang bergoyang. Tapi bau melati menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang membuat perutnya mual. Dodi menutup jendela cepat, lalu menyelimuti tubuhnya hingga kepala. Beberapa malam berikutnya, gangguan itu semakin jelas. Ia sering mendengar suara langkah kecil, seperti seseorang berjalan pelan di depan rumah. Sesekali terdengar bisikan lirih, samar namun jelas memanggil namanya. "Dodi." Ia terlonjak dari ranjang, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Saya cuma berhalusinasi." Ibunya yang tidur di ruang depan mendengar kegaduhannya. "Dod, kamu kenapa? Kok ribut tengah malam?" "Tidak apa-apa, Bu, saya cuma mimpi buruk," jawabnya tergesa. Tapi ibunya tahu anaknya tidak tenang. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Setiap pagi ia tampak lesu, seperti tidak pernah tidur nyenyak. Sementara itu Warman juga tidak kalah, tersiksa. Rasa bersalah menghantamnya setiap hari. Ia sering sakit kepala, tubuhnya lemah. Tidurnya penuh mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat Arum berdiri di tepi sumur tua. Wajahnya pucat, matanya penuh kekecewaan. Tangan Arum menunjuk ke arah sumur, seakan meminta sesuatu. "Kenapa kamu tunjuk ke sana, Arum?" "Saya takut." "Saya tidak bisa," bisik Warman dalam tidurnya. Ibunya yang mendengar igauannya semakin khawatir. "Man, kamu sakit? Kenapa sering ngomong sendiri waktu tidur?" Warman hanya menunduk, tidak berani bercerita. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ketakutan membuatnya memilih diam. Malam lain, gangguan Dodi semakin parah. Ia baru saja memejamkan mata ketika mendengar suara langkah di dalam rumah. Perlahan, suara itu semakin dekat. Ia duduk tegak, di ranjang jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Hanya bau melati yang makin menusuk. Dari arah pintu terdengar gemerincing gelang kaki. Dodi menjerit kecil, lalu berlari keluar kamar membangunkan ibunya. "Bu, ada yang masuk rumah." Ibunya kaget. "Mana ada orang?" "Tidak ada siapa-siapa, Dod." "Benar, Bu, saya dengar. Ada yang jalan pakai gelang kaki." Ibunya mencoba menenangkan. "Kamu kurang tidur, sudahlah, ayo kita baca doa bersama." Dodi mengangguk lemah. Malam itu ia tidak berani tidur sendirian. Hari-hari berikutnya, rumor mulai terdengar. Beberapa tetangga mengatakan mereka juga mencium bau melati bercampur amis darah ketika melewati jalan dekat kebun. Ada pula yang mengaku mendengar suara gamelan samar pada malam tertentu. Warga resah, tapi tidak ada yang berani bicara keras. Di rumah besar Pak Broto, suasana juga berubah. Bagas makin murung, jarang keluar.
Tigor mencoba bertingkah biasa, sementara Eko berusaha terlihat tenang. Tapi mereka tahu Dodi semakin tidak stabil. Mas Dodi makin aneh. Kalau dia buka mulut habis kita, kata Eko pada Bagas. Bagas menghela napas berat. Dia tidak akan berani. Dia terlalu penakut. Tigor menambahkan dengan suara rendah. Tapi kalau terus begini, dia bisa gila. Kalau gila, mulutnya bisa kemana-mana. Bagas menatap tajam. Kalau sampai itu terjadi, kita yang akan rugi. Jaga mulut kalian. Ingat, tidak ada yang tahu soal malam itu. Namun kenyataannya, arwah yang ditinggalkan tidak pernah diam. Dodi semakin jatuh dalam ketakutan. Siang hari ia duduk termenung. Malam hari ia berkeringat dingin. Suara gelang kaki terus menghantuinya. Bahkan ketika ia menutup telinga, suara itu tetap terdengar. Suatu malam ia memberanikan diri keluar rumah, membawa lampu minyak. Ia berjalan ke arah sumur tua di belakang kebun, kakinya gemetar. Bau melati semakin kuat, bercampur dengan aroma busuk. Angin berhenti berhembus membuat suasana semakin menekan. Arum, kalau itu kamu, maafkan saya. Saya tidak bisa menolong. Waktu itu, bisiknya. Dari dalam sumur terdengar suara air beriak meski tidak ada yang melempar apapun. Dodi mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ia berlari pulang, meninggalkan lampu minyak tergeletak. Malam itu ia tidak tidur sama sekali, hanya duduk di pojok kamar sambil menggigil. Di sisi lain desa, Warman jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi bukan seperti demam biasa. Ia mengigau menyebut nama Arum berkali-kali. Ibunya memanggil dukun pijat untuk mencoba menenangkan, tapi tidak banyak membantu. Warman terus terbayang wajah Arum yang menunjuk ke sumur. Pak Karto mendengar kabar kondisi Warman. Ia datang menjenguk. Man, kalau kamu ada yang dipendam, cerita saja. Jangan dipendam sendiri. Itu bisa bikin kamu sakit. Warman hanya menggeleng lemah. Tidak bisa, Pak. Saya takut. Pak Karto menatapnya lama, curiga ada hal besar yang disembunyikan. Namun ia tidak memaksa, hanya meninggalkan pesan agar Warman menjaga diri. Sementara itu Dodi semakin terperangkap dalam rasa takut. Setiap kali ia mendengar suara gelang kaki, ia menutup kepala dengan bantal sambil menangis. Pergi. Jangan ganggu saya tidak kuat lagi, bisiknya. Ibunya hanya bisa kebingungan melihat anaknya makin kurus dan pucat. Dod, kamu sakit. Besok kita ke tabib desa ya. Tidak, Bu. Percuma, jawab Dodi dengan mata kosong. Malam di desa Wangi Kencana terus berjalan dengan keheningan yang menekan. Di satu sisi, Warman terbaring sakit dengan rasa bersalah yang semakin menghancurkan batinnya. Di sisi lain, Dodi tenggelam dalam ketakutan pada sesuatu yang tidak terlihat, tapi begitu nyata di telinganya. Angin berhembus dari arah kebun melati, membawa bau yang sulit dijelaskan. Dodi kembali meringkuk di pojok kamar dengan selimut menutup tubuhnya. Suara gelang kaki yang ia dengar semakin sering muncul, kadang di depan pintu, kadang di samping jendela. Bau melati bercampur amis darah membuat napasnya berat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya gemetar, matanya merah, dan pikirannya kacau. Ketakutan itu berlangsung terus hingga siang hari. Dodi jarang keluar kamar, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ibunya khawatir, berulang kali mencoba mengajak bicara. Dod, kamu sakit? Kenapa makin kurus? Tanya ibunya sambil menyentuh keningnya. Dodi menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya baik-baik saja. Tapi setiap malam kamu ribut, kamu sering teriak. Jangan sembunyikan, Nak, cerita saja. Dodi menunduk, tangannya gemetar. Tidak ada, Bu, tidak ada apa-apa. Ibunya menghela napas, tahu anaknya sedang menyimpan sesuatu. Namun ia tidak tahu bagaimana memaksa. Malam berikutnya, gangguan itu mencapai puncaknya. Dodi terbangun karena mendengar suara air menetes. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu kecil. Air di bak mandi bergoyang, meski tidak ada yang menyentuh. Bau melati langsung memenuhi ruang sempit itu. Siapa di sana?
"Jangan ganggu saya lagi," bisiknya dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara gelang kaki yang samar, seperti berasal dari dalam air. Dodi mundur, wajahnya pucat pasi. Tapi sesuatu di kepalanya mendorong untuk mendekat. Ia menunduk, menatap ke dalam bak yang hanya berisi air setengah penuh. Di permukaan air, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Namun di sampingnya ada bayangan samar seorang perempuan dengan rambut terurai. Arum, bibirnya bergetar menyebut nama itu. Seketika tubuhnya gemetar hebat. Dodi jatuh terduduk, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak sanggup lagi menahan rasa takut. Malam itu, jeritannya hanya terdengar sekali, lalu rumah kembali sunyi. Keesokan, paginya ibunya masuk ke kamar mandi dan menjerit keras. "Tolong, ada yang mati!" Warga berdatangan. Dodi ditemukan tenggelam di bak mandi rumahnya. Airnya hanya sedikit, tapi cukup menutup wajahnya. Wajahnya kaku dengan ekspresi ketakutan. Yang membuat semua terdiam adalah pergelangan kakinya. Di sana ada lilitan bunga melati segar, masih basah seolah baru saja dipetik. Bagaimana mungkin? Baknya cuma segini. "Tidak masuk akal," ucap seorang tetangga. Yang lain mengangguk. Ini bukan kematian biasa. Suasana rumah duka penuh bisik-bisik. Ibunya menangis histeris, memeluk tubuh anaknya. "Dod, kenapa begini? Kamu kenapa tidak?" Cerita ke ibu, Pak Karto datang mencoba menenangkan warga. "Sudah, jangan ramai di sini. Kita urus pemakamannya dulu." Namun kabar kematian aneh itu langsung menyebar ke seluruh desa. Banyak yang membicarakan lilitan melati di kaki Dodi. Sebagian warga menghubungkannya dengan hilangnya Arum, meski tidak ada yang berani menyebut keras-keras. Sementara itu, di rumah besar Pak Broto suasana tegang. Bagas duduk dengan wajah pucat, ditemani Tigor dan Eko. "Mas, Dodi mati dengan cara aneh." "Orang-orang mulai curiga," kata Eko dengan suara rendah. Tigor mengumpat, "Dasar anak penakut, baru diganggu sedikit sudah mati. Sekarang bisa jadi masalah untuk kita." Bagas menatap kosong. "Ini tidak bisa dibiarkan, tapi jangan ada yang buka mulut. Kita harus tetap pura-pura tidak tahu apa-apa." Eko mengangguk. "Benar, Mas. Kalau ada yang tanya, bilang saja Dodi sakit jiwa. Bunuh diri." Bagas menarik napas dalam. "Kalau ada yang macam-macam, kita hadapi." Namun dalam hatinya, ia sendiri tidak tenang. Wajah Arum terus muncul di kepalanya. Pak Broto juga mendengar kabar itu. Malam harinya, ia duduk bersama Bagas. "Di pendapa, Bagas, kamu jujur sama saya. Ada hubungannya tidak kematian Dodi dengan hilangnya Arum?" Tanyanya tajam. Bagas menelan ludah, lalu menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Mana mungkin. Itu hanya kebetulan." Pak Broto tidak langsung percaya. "Saya tidak suka kebetulan seperti ini. Ingat, Bagas, kalau kamu bermain macam-macam, cepat atau lambat orang akan tahu. Saya bisa lindungi kamu, tapi jangan sampai saya sendiri yang rugi." Bagas menunduk. "Tidak ada apa-apa, Pak, percayalah." Pak Broto menghela napas panjang. Meski curiga, ia memilih menutup mata. Uangnya bisa membeli banyak mulut, tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Di rumah Lastri, kabar kematian Dodi sampai juga. Beberapa tetangga datang bercerita. Lastri hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Anak itu sering main dengan Bagas. Kalau benar kematiannya aneh, pasti ada yang disembunyikan. Ucapnya pelan. Tetangganya menimpali. "Jangan bicara sembarangan, Bu. Bahaya kalau sampai terdengar." Lastri hanya mengangguk lalu kembali memandang jalan dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia merasa semua ini ada hubungannya dengan hilangnya Arum. Di sisi lain, Warman semakin tidak karuan. Saat mendengar kabar kematian Dodi, tubuhnya langsung lemas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Arum di sumur semakin jelas. Dalam mimpi ia melihat Arum menatapnya dengan mata penuh luka, lalu menunjuk ke arah kaki Dodi yang terikat bunga melati. "Kenapa kamu tunjukkan ini padaku, Arum? Apa yang harus saya lakukan?"
bisiknya dengan wajah basah oleh keringat ibunya. Masuk ke kamar, melihat anaknya duduk sambil gemetar. "Warman, kamu kenapa lagi? Kamu sakit apa?" Warman menggeleng lemah. Saya tidak bisa bilang, Bu." Ibunya menatapnya dengan cemas. "Kalau kamu simpan terus, kamu bisa gila. Cerita saja pada Pak Karto, dia bisa bantu." Namun Warman tetap bungkam. Rasa takutnya lebih besar dari rasa bersalah. Pemakaman Dodi berlangsung. Sederhana namun penuh desas-desus. Warga berbisik-bisik sepanjang jalan, aneh sekali. Bisa tenggelam di bak mandi. Dan bunga melati itu, apa artinya? Beberapa orang bahkan menolak untuk mendekat ke makam. Takut terkena sial. Bagas, Tigor, dan Eko hadir dengan wajah dingin. Mereka berpura-pura sedih, meski hati mereka dicekam ketakutan. Setelah pemakaman selesai, mereka berkumpul di rumah Bagas. "Mas, kita harus hati-hati. Orang-orang sudah banyak ngomong," kata Eko. Tigor menambahkan, "Kalau arwah Arum memang tidak tenang, bisa giliran kita." Bagas menatap mereka dengan mata merah. "Diam, jangan sebut nama itu lagi. Tidak ada yang namanya arwah. Semua ini hanya kebetulan." Namun dalam hati Bagas sendiri merasakan bayangan hitam yang sulit ia tolak. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Bau melati samar masuk lewat jendela. Ia menutup hidungnya, tapi bau itu tetap menusuk. Di luar rumah, angin kembali berhembus dari arah kebun. Bau melati terbawa masuk lewat celah jendela, menusuk hidung orang-orang yang masih terjaga. Malam itu, banyak warga yang memilih menutup pintu lebih cepat. Mereka masih membicarakan kematian Dodi yang aneh. Semua sadar, ada yang tidak beres. Di desa, meski tak satu pun berani menyebutnya keras-keras. Di rumah Eko, ketenangan tidak pernah datang. Ia duduk di kursi dengan wajah gelisah, menatap cermin kecil di kamarnya. Untuk sesaat ia melihat dirinya sendiri, pucat dan letih. Namun, dalam kedipan singkat, sosok lain muncul di balik pantulan. Arum, dengan wajah rusak penuh luka, tersenyum menyeringai. Selendangnya menutupi setengah tubuh, matanya menatap tajam. Jangan lihat aku," bisik Eko sambil menutup mata. Ketika ia buka kembali, pantulan itu sudah hilang. Hanya wajahnya sendiri yang ketakutan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Sejak malam itu, ia tidak lagi berani menatap cermin terlalu lama. Beberapa hari kemudian, Eko mencoba menghibur dirinya dengan mendekati seorang gadis desa. Namun baru beberapa langkah mendekat, hidungnya langsung disergap bau busuk menyengat, seperti bangkai yang membusuk bercampur melati layu. Ia menutup mulut, wajahnya memucat. Gadis itu bingung, lalu menjauh. Eko terdiam, dadanya sesak. Setiap kali ia mencoba bergaul dengan perempuan, bau busuk itu datang tanpa alasan, membuatnya mual. Di sisi lain, Tigor memilih melawan rasa takut dengan kesombongan. Ia berkali-kali berkata lantang di depan teman-temannya, "Kalau benar arwah Arum gentayangan, biar saja datang padaku. Joya tidak takut, saya ini laki-laki. Hantu tidak bisa melukai saya." Namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Luka lebam muncul di lengan, dada, dan punggungnya tanpa sebab. Ia sering mengeluh sakit, meski tidak pernah mengaku di depan banyak orang. Malam hari, Tigor sering terbangun karena merasakan seperti ada tangan yang menekan dadanya keras-keras. Suatu malam ia marah besar. "Kalau memang kamu arwah, muncul. Jangan cuman ganggu diam-diam," teriaknya di halaman rumah. Angin berhembus kencang, dedaunan berjatuhan. Tidak ada jawaban, tapi ketika ia masuk ke kamar, di lengannya ada bekas cakaran panjang. Darahnya menetes, membuatnya terdiam. Meski takut, Tigor tetap menolak mengakuinya. Pak Broto yang mendengar kabar kematian Dodi dan melihat perubahan anak buah Bagas, mulai curiga ada hal ganjil. Suatu sore, ia memanggil Mbah Tamin. Dukun sepuh desa yang dikenal berilmu, Mbah Tamin, datang dengan langkah pelan, membawa tas kecil berisi dupa dan botol berisi cairan hitam. Wajahnya keriput, matanya tajam.
Ia duduk di pendapa rumah Pak Broto, lalu menyalakan dupa. Bau kemenyan bercampur melati membuat udara berat. Pak Broto, saya sudah merasakan dari jauh. Ada arwah yang belum tenang di desa ini. Arwah itu mati tidak wajar, penuh dendam. Ia menuntut balas. Ucap Mbah Tamin pelan. Pak Broto mengerutkan, Lahimi, maksudmu ini ada hubungannya dengan Arum yang hilang. Mbah Tamin mengangguk. Saya tidak akan sebut nama, tapi jelas ada utang darah yang belum terbayar. Arwahnya kuat karena ada jangkar dari orang yang terus memanggilnya. Jangkar? Tanya Pak Broto bingung. Orang yang menangisinya tanpa henti. Doa dan ratapannya membuat arwah itu bertahan. Selama utang darah belum dibayar, ia akan terus menuntut. Pak Broto menarik napas panjang, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kalau begitu, bagaimana menghentikannya? Mbah Tamin menatap tajam. Tidak ada jalan mudah. Kebenaran harus terbuka. Kalau tidak, arwah akan mengambil dengan caranya sendiri. Pak Broto mengibaskan tangan berdiri dari kursinya. Ah, sudah. Saya tidak percaya omongan begitu. Ini hanya kebetulan. Dodi mati karena lemah. Orang-orang suka membesar-besarkan. Mbah Tamin menghela napas panjang lalu memadamkan dupa. Kalau begitu, saya sudah sampaikan. Terserah mau percaya atau tidak. Bagas yang sejak tadi duduk diam, wajahnya pucat. Ia mendengar semua, tapi memilih bungkam. Dalam hatinya, perkataan Mbah Tamin menancap kuat. Malam itu, Eko kembali diganggu. Ia sedang mencuci muka di kamar mandi ketika mendongak ke cermin. Wajah Arum muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Pergi. Jangan ikut aku lagi, teriak Eko sambil memukul cermin hingga retak ibunya berlari masuk. Eko, kamu kenapa? Eko terengah menutupi wajah. Tidak apa-apa Bu, saya hanya jatuh. Ibunya menatap curiga tapi tidak mendesak. Di tempat lain, Tigor terbangun dengan tubuh penuh lebam. Ia duduk di ranjang, menatap bekas biru di lengan. Tangannya gemetar tapi mulutnya tetap keras. Tidak ada hantu. Ini semua omong kosong, gumamnya, meski matanya berkaca-kaca. Pak Broto semakin bingung. Ia melihat anaknya Bagas semakin murung, tidak berani keluar rumah. Ia sendiri mulai merasa ada yang mengawasi. Suatu malam, ia mendengar suara gamelan samar dari arah kebun. Ketika ia keluar, angin dingin menyapu tubuhnya. Ia buru-buru masuk lagi, menutup pintu rapat. Keesokan paginya, ia memanggil Bagas. Kamu jujur pada saya. Ada apa sebenarnya? Kenapa semua jadi begini? Bagas menunduk. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya tidak tahu. Pak Broto menatap tajam. Jangan bohong. Saya bisa kehilangan segalanya kalau kamu simpan rahasia. Bagas tetap diam. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Pak Broto akhirnya menghela napas panjang. Birik, tapi ingat kalau ada masalah jangan tarik saya jatuh bersama. Sementara itu, Lastri masih meratap setiap malam di teras rumahnya. Ia memanggil nama anaknya dengan suara serak. Tangis dan doa itu tanpa disadari menjadi jangkar yang mengikat arwah Arum di desa. Warga yang lewat hanya bisa menunduk, tidak berani menegur. Warman semakin sakit-sakitan. Dalam tidurnya ia terus melihat mimpi yang sama. Arum berdiri di tepi sumur, menunjuk ke arahnya dengan mata kecewa. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, lalu menangis diam-diam. Kenapa saya tidak menolong waktu itu? Kenapa saya hanya diam? Bisiknya. Di rumah Eko, cermin yang retak tidak menghilangkan gangguan. Malam itu ia melihat bayangan Arum tidak hanya di cermin, tapi juga di pantulan air ember. Wajah rusak itu terus muncul, tersenyum menyeringai. Bau busuk semakin kuat. Eko berlari keluar kamar mandi, hampir menabrak ibunya. Bu, saya tidak tahan lagi. Tolong saya, ibunya memegang bahu Eko. Kamu kenapa nak? Cerita sama ibu. Eko menunduk, menangis. Yo, tidak bisa Bu, tidak bisa. Di rumah Tigor luka lebam semakin parah.
Ia menutupinya dengan baju panjang, tapi rasa sakit membuatnya sulit bergerak. Suatu malam, ia berdiri di halaman menantang lagi. Kalau memang berani, tunjukkan dirimu. Jangan hanya sembunyi. Angin langsung berembus kencang, membuat lampu minyak padam. Tigor terdiam, merasakan sesuatu mencakar punggungnya. Ia menjerit, jatuh tersungkur. Ketika ia bangkit, bajunya sobek, darah segar mengalir dari punggung. Ia terengah tapi tetap tertawa paksa. Saya tidak takut, namun wajahnya pucat, matanya penuh panik. Malam itu Desa Wangi Kencana kembali diliputi bau, melati yang menusuk. Suasana semakin menekan, setiap orang merasa ada sesuatu yang berputar di sekitar mereka. Pak Broto duduk sendirian di pendapa, memandang gelap. Kata-kata Mbah Tamin bergema di kepalanya. Ada utang darah yang belum terbayar. Ia mengepalkan tangan tapi hatinya tidak tenang. Di rumah Eko, seorang pemuda menangis ketakutan di sudut kamar. Ia sudah tidak sanggup lagi menghadapi bayangan Arum di setiap pantulan air dan cermin. Malam-malamnya dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Ia merasa apapun yang ia lakukan selalu diikuti. Saat menutup mata, suara gemerincing, gelang menari terdengar di telinganya. Saat membuka mata, bau melati bercampur busuk menyengat hidung. Beberapa hari ia mencoba bertahan. Namun rasa takut itu membuatnya semakin gelisah. Ia jarang keluar rumah, wajahnya pucat, tubuhnya makin kurus. Ibunya berulang kali menegur, "Eko, kenapa kamu? Jangan mengurung diri terus, kalau ada masalah cerita sama ibu," kata ibunya pelan. Eko menggeleng cepat. "Tidak ada apa-apa, Bu. Saya cuma tidak enak badan." "Tidak enak badan apa? Kamu pucat sekali. Kalau perlu kita ke tabib." Eko menunduk tidak menjawab. Ia tahu apa yang menimpanya tidak bisa disembuhkan tabib. Malam berikutnya, ia mencoba keluar rumah. Dingin angin malam sedikit membuatnya lega. Ia mengambil motornya, menyalakan mesin, lalu melaju di jalan desa yang sepi. Bulan setengah menyorot samar, pohon-pohon bergoyang di sisi jalan. "Kalau di rumah terus, saya bisa gila," gumamnya sendiri. Motor melaju cepat melewati kebun melati. Bau bunga itu kembali menusuk. Eko menutup hidungnya, tapi aroma itu makin pekat. Dari kejauhan ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan dengan kebaya lengkap, selendang menjuntai. Kepalanya miring, wajahnya rusak, penuh luka, namun matanya menatap tajam ke arahnya. "Arum." Suara Eko tercekat. Tangannya refleks membanting setang motor ke samping. Ban tergelincir, motornya oleng, lalu menabrak pohon besar di tepi jalan. Suara benturan keras terdengar, membuat burung-burung malam beterbangan dari ranting. Tubuh Eko terpelanting, kepalanya membentur keras. Ia tidak sempat berteriak lagi. Keesokan paginya, seorang petani yang lewat menemukan tubuh Eko. Motornya ringsek, tubuhnya tergeletak di tanah. Kepalanya pecah, darah mengalir mengotori rumput. Yang membuat semua orang membeku adalah mulutnya. Mulut Eko tersumpal penuh kelopak bunga melati segar. Warga berteriak memanggil orang lain. Dan dalam waktu singkat kerumunan mengelilingi tubuh. "Tuh, ya Allah, apa ini?" Mulutnya penuh melati, ujar seorang ibu dengan wajah pucat. "Tidak wajar. Tuh, ini tidak mungkin kecelakaan biasa," saut yang lain. Pak Karto datang, menatap tubuh Eko dengan wajah muram. "Cepat angkat tubuhnya. Kita bawa pulang. Jangan ramai di sini." Namun bisik-bisik warga sudah menyebar. Semua yang melihat tahu ada hal ganjil. Mereka mulai mengaitkan dengan hilangnya Arum dan kematian Dodi sebelumnya. Di rumah besar Pak Broto, kabar itu sampai lebih dulu. Bagas duduk dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Tigor menatapnya dengan tatapan keras. "Mas, sekarang giliran Eko. Kamu lihat kan? Semua yang terlibat malam itu satu-satu dihantam," kata Tigor dengan suara rendah. Bagas menggeleng cepat. "Diam. Jangan sebut lagi. Tidak ada hubungannya." "Bagaimana bisa tidak ada hubungannya?
mulutnya penuh melati. Itu jelas bukan kebetulan. Bagas menutup wajah dengan kedua tangan. Saya tidak mau dengar, jangan ngomong lagi. Pak Broto masuk, wajahnya gelap. Apa benar kabar itu? Eko mati dengan cara aneh. Tigor mengangguk. Ya Pak, orang-orang sudah lihat. Pak Broto menatap tajam pada Bagas. Sekali lagi saya tanya, ada apa sebenarnya? Kalau kamu tidak jujur, kita semua bisa hancur. Bagas menunduk, suaranya bergetar. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya tidak tahu. Pak Broto terdiam lama, lalu duduk. Saya sudah panggil Mbah Tamin, tapi kamu tetap keras kepala. Kalau ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa menolongmu. Bagas menggigit bibir, keringat dingin mengalir. Ia tahu dirinya sedang dikejar sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Sementara itu, warga desa semakin yakin. Mereka tidak lagi percaya cerita bahwa Arum kabur ke kota. Kematian Dodi dan Eko membuat mereka bergidik. Ini kutukan. Arum tidak pergi kemana-mana. Arwahnya marah. Bisik seorang ibu di warung. Benar. Melati itu tanda. Dia menuntut balas. Saut yang lain. Suasana desa semakin mencekam. Setiap malam banyak warga menutup pintu lebih cepat. Mereka takut keluar rumah, takut mendengar suara gamelan atau bau melati yang mendadak muncul. Di rumah Lastri, kabar kematian Eko membuatnya semakin yakin. Ia duduk di teras dengan mata sembab. Anakku, mereka pasti yang mencelakakanmu. Tuhan, tunjukkan kebenarannya. Tangisnya terdengar sampai ke jalan. Warga yang lewat hanya bisa menunduk, ikut merasakan kesedihan yang tidak terucap. Warman yang mendengar kabar itu semakin terpuruk. Ia berbaring dengan tubuh lemah, matanya merah. Malam itu ia bermimpi lagi. Arum muncul di tepi sumur tua, wajahnya rusak, matanya penuh luka. Ia menunjuk ke arah Warman, lalu membuka mulutnya, memperlihatkan kelopak melati yang keluar satu persatu. Warman terbangun dengan napas terengah. Arum, saya salah. Saya harusnya menolongmu. Ibunya masuk menatap anaknya cemas. Man, kamu kenapa lagi? Kamu makin kurus. Warman hanya menggeleng. Saya tidak bisa tidur, Bu. Ibunya duduk di sampingnya. Kalau kamu tahu sesuatu jangan dipendam. Itu bisa membunuhmu pelan-pelan. Warman terdiam, air matanya jatuh. Namun ia tetap memilih diam meski rasa bersalah menghancurkan batinnya. Di rumah Tigor, ketegangan meningkat. Ia berusaha menutupi ketakutannya dengan minum tuak setiap malam. Namun tubuhnya penuh luka lebam yang makin jelas. Teman-temannya heran. Tigor, kamu kenapa? Badanmu kayak habis dipukul orang, kata seorang teman. Tidak ada, ini cuma jatuh, jawabnya singkat. Namun dalam hati, ia tahu ada yang menyerangnya. Malam-malamnya penuh bisikan dan rasa sakit. Meski begitu, ia tetap keras kepala, menantang. Dengan mulut besar, Pak Broto sendiri semakin bingung. Ia merasa semua mulai lepas kendali. Di pendapa rumahnya, ia duduk sendiri sambil meremas kain sarung. Kata-kata Mbah Tamin kembali terngiang di kepalanya. Ada utang darah yang belum terbayar. Kalau terus begini, apa yang harus saya lakukan? Gumamnya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang membawa bau melati semakin pekat. Kematian. Eko menjadi pembicaraan besar. Desa Wangi Kencana tidak lagi sama. Warga mulai melihat hilangnya Arum sebagai sesuatu yang kelam. Mereka berbisik-bisik, menyebut namanya dengan suara rendah, takut arwahnya muncul. Malam itu, desa kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari sawah, sesekali diselingi lolongan anjing di kejauhan. Bau melati masih menyusup lewat angin, membuat orang-orang menutup jendela lebih rapat. Di tengah keheningan itu, perasaan takut menyelimuti semua orang. Kematian Eko meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Warga mulai berani membicarakan kutukan Arum secara terbuka. Di warung kopi, beberapa lelaki duduk sambil berbisik. Sudah jelas, ini bukan kecelakaan biasa. Dodi mati dengan melati di kakinya. Eko dengan mulut penuh kelopak. Itu tandanya arwah Arum marah, kata seorang lelaki paruh baya. Yang lain mengangguk. Betul. Dari dulu,
Orang mati tidak wajar akan gentayangan. Apalagi Arum mati tidak jelas, hilang begitu saja. Ada juga yang masih ragu. Tapi tidak ada yang lihat langsung kan, bisa saja memang kebetulan. Perdebatan itu tidak pernah berakhir, tapi rasa takut sudah menyebar ke seluruh desa. Di rumah kecil di tepi sawah, Warman berbaring dengan tubuh lemah. Kematian Eko membuat rasa bersalahnya semakin berat. Setiap malam, mimpi yang sama kembali. Arum berdiri di tepi sumur tua, menunjuk ke arahnya dengan mata penuh luka. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu menghantuinya. Suatu pagi ibunya mendapati Warman duduk di teras dengan wajah pucat. "Man, kamu sakit? Kamu makin kurus. Jangan dipendam terus. Kalau ada beban bilang ke ibu," ucapnya. Pelan Warman menunduk. "Saya tidak bisa, Bu. Kalau saya cerita, hidup saya bisa habis." Ibunya menatap tajam. "Kalau kamu terus begini, kamu bisa mati karena rasa bersalahmu sendiri." Warman menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya menetes. "Saya salah, Bu. Saya sudah lihat semuanya. Saya diam saja. Arum mati karena saya penakut." Ibunya terkejut. "Apa maksudmu, Man? Kamu lihat apa?" Warman tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan tertatih menuju rumah Ibu Lastri. Di rumah itu Lastri duduk lemah di kursi bambu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak kabar hilangnya Arum, tubuhnya semakin rapuh. Ia sering batuk, suaranya serak karena terlalu sering menangis. Warman berdiri di depan pintu dengan tangan gemetar. "Bu Lastri, saya mau bicara," ucapnya lirih. Lastri menoleh, menatapnya dengan mata kosong. "Apa yang mau kamu bilang, Man?" Warman masuk, duduk bersila di lantai. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Bu, saya sudah lihat semua. Malam itu Arum tidak hilang. Dia disergap oleh Bagas, Tigor, Eko, dan Dodi. Mereka..." Suaranya terhenti, sesak. Lastri terbelalak, tubuhnya bergetar. "Apa kamu bilang? Arum disergap?" Warman mengangguk sambil menangis. "Saya ikut. Dari jauh, Bu. Saya mau pastikan Arum pulang dengan selamat. Tapi ketika mereka menghadang, saya ketakutan. Saya hanya sembunyi. Saya lihat Bagas dan Tigor menyeret Arum. Dia melawan, berteriak, tapi mereka memukulnya. Sampai akhirnya Bagas membenturkan kepalanya ke batu. Arum jatuh, tidak bergerak. Mereka panik, lalu menyeret tubuhnya ke sumur tua dan melemparkannya. Tangis. Lastri pecah. Ia memegang dadanya, tubuhnya bergetar hebat. "Anakku." Jadi benar dia tidak kabur. Mereka yang membunuhnya. Warman menunduk dalam, wajahnya basah oleh air mata. "Saya salah, Bu. Saya harusnya menolong, tapi saya lari. Saya pengecut. Arum mati karena saya hanya diam." Pak Karto, yang kebetulan datang menjenguk Lastri, mendengar pengakuan itu. Ia terdiam lama, lalu bertanya dengan suara berat, "Man, kamu yakin dengan apa yang kamu katakan?" Warman menatapnya dengan mata merah. "Saya tidak mungkin bohong, Pak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Semua terjadi di kebun melati dekat sumur tua." Pak Karto menghela napas panjang. "Kalau begitu ini bukan lagi kabar angin, ini pengakuan saksi. Tapi kamu sadar, Man, kalau cerita ini keluar nyawamu bisa terancam. Pak Broto punya pengaruh besar. Saya tidak peduli lagi, Pak. Rasa bersalah ini lebih menakutkan daripada ancaman apapun." Jawab Warman tegas meski suaranya bergetar. Lastri masih menangis histeris. "Kenapa kamu baru cerita sekarang, Man? Kenapa tidak dari dulu?" "Saya takut, Bu. Tapi setelah Dodi dan Eko mati dengan cara aneh, saya tahu Arum tidak akan tenang sebelum kebenaran keluar. Saya tidak bisa diam lagi." Pengakuan itu cepat menyebar. Warga terbelah antara percaya dan takut. Ada yang yakin Warman berkata jujur karena wajahnya jelas tidak bisa berbohong. Ada juga yang memilih diam, takut dengan kekuatan Pak Broto. Di warung orang-orang kembali berbisik, "Kalau benar begitu, habislah Bagas dan orang-orangnya. Tapi siapa yang berani melawan Pak Broto? Dia bisa beli siapa saja.
Kalau dibiarkan, kutukan ini bisa mengenai semua orang. Suasana desa semakin panas. Sementara itu Tigor mendengar pengakuan Warman. Ia hanya tertawa keras. Omong kosong, anak itu hanya mimpi. Tidak ada yang bisa buktikan. Kalau ada hantu, suruh saja muncul di depanku. Temannya menatap heran. Tigor, kamu jangan main-main. Kamu sendiri sudah lebam-lebam tanpa sebab. Tigor mendengus. Itu hanya sakit biasa. Saya tidak takut. Hantu tidak bisa menyentuh saya. Namun di balik mulut besarnya, tubuhnya semakin lemah. Lebam baru muncul setiap hari. Ia sering terbangun dengan rasa sakit di dada dan punggung. Tapi ia tetap menantang, seolah ingin membuktikan keberaniannya. Pak Broto semakin marah ketika mendengar kabar pengakuan Warman. Malam itu ia memanggil Bagas. Bagas, orang-orang sudah ribut. Warman buka mulut, dia bilang kamu yang menyerang Arum. Katakan benar atau tidak? Bagas pucat menunduk. Tidak Pak, dia bohong. Saya tidak pernah. Pak Broto membentak. Jangan main-main. Kalau benar, kamu sudah menyeret nama kita ke dalam kehancuran. Bagas tetap diam. Wajahnya penuh keringat. Pak Broto memukul meja keras. Kamu anak bodoh. Kalau benar kamu yang terlibat, cepat atau lambat semua akan tahu. Saya bisa beli banyak orang tapi tidak bisa beli arwah yang menuntut balas. Bagas terisak tapi tidak menjawab. Pak Broto menatapnya dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Di rumah Lastri, suasana semakin berat. Ia duduk di teras dengan tatapan kosong. Sejak mendengar pengakuan Warman, tubuhnya semakin lemah. Namun ada sedikit ketenangan, karena ia tahu anaknya tidak kabur seperti yang dikatakan orang. Arum, ibu sudah tahu kebenarannya. Kamu tidak lari, kamu dipaksa. Ibu tidak akan berhenti sampai semua tahu, bisiknya. Warman duduk tidak jauh darinya, menunduk. Rasa bersalahnya belum hilang, meski ia sudah jujur. Setiap kali menutup mata, ia tetap melihat Arum menatap dengan mata kecewa. Malam kembali turun, membawa bau melati yang lebih pekat. Warga desa Wangi Kencana menutup pintu lebih awal, menyalakan lampu minyak, dan berdoa pelan sebelum tidur. Setelah pengakuan Warman, suasana desa semakin berat. Semua orang bicara tentang Arum, tidak lagi sebagai gadis yang hilang, melainkan sebagai arwah yang gentayangan menuntut balas. Di pos ronda dekat kebun, Tigor duduk sendirian. Botol tua setengah kosong di tangannya, napasnya berat, wajahnya merah karena mabuk. Ia menenggak sisa tua lalu membanting botol ke tanah. Dasar orang-orang pengecut. Semua bilang hantu, hantu, hantu. Kalau memang ada, suruh datang ke saya. Teriaknya dengan suara serak. Tidak ada yang menjawab. Hanya angin yang lewat membawa bau melati semakin kuat. Tigor tertawa miring, lalu rebah di bangku bambu. Arum, kalau betul kamu arwah penasaran, ayo muncul. Saya tidak takut, saya lawan kamu sampai habis. Beberapa pemuda yang lewat mendengar, namun memilih diam. Mereka hanya saling pandang, lalu cepat-cepat menjauh. Semua tahu mulut besar Tigor, tapi tak seorang pun berani menegurnya malam itu. Tiba-tiba, semua obor di sekitar pos ronda padam bersamaan. Gelap menyelimuti. Tigor terlonjak lalu bangkit dengan langkah gontai. Siapa yang main-main? Hei, nyalakan lagi obor itu. Teriaknya, tak ada jawaban. Yang terdengar justru alunan gamelan samar, bergema dari arah kebun melati. Suara gong dan kendang bercampur, pelan namun menekan. Tigor menelan ludah, matanya mencari-cari sumber suara. Jangan bercanda. Siapa yang pasang gamelan malam-malam begini? Saat itulah sosok Arum muncul dari gelap. Ia mengenakan kebaya hijau, selendang menjuntai di tangannya. Wajahnya rusak, darah kering menempel di pelipis namun matanya menatap tajam. Tubuhnya bergerak menari, tapi gerakannya rusak, patah-patah, sendi-sendi berputar ke arah yang tidak wajar. Suara gelang kakinya berbunyi nyaring, memecah malam. Tigor mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Sialan, jangan mendekat.
Arum terus menari. Gerakannya semakin cepat, semakin rusak. Gamelan semakin keras, seakan memenuhi kepala Tigor. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menghantam. Pergi, pergi. Ia berlari keluar pos ronda, tapi tubuhnya seolah ditarik. Kakinya berat, jalannya terseret ke arah kebun melati. Tangan tak terlihat menarik lengannya, mendorongnya semakin dalam. Tigor berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam oleh bunyi gamelan. "Lepaskan saya, lepaskan!" Gelap kebun melati menelan tubuhnya. Suara jeritannya memudar, lalu hilang. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Tigor di sebuah pohon besar di tengah kebun, tempat Arum dulu disergap. Mayatnya tergantung dengan posisi mengerikan. Anggota tubuhnya terpelintir ke arah yang salah, meniru gerakan tarian rusak. Dari luka-luka di kulitnya, tumbuh kuntum melati segar, masih basah oleh embun. Warga menjerit, sebagian berlari pulang untuk memanggil orang lain. Suasana desa gempar, ya Tuhan. Tubuhnya bengkok semua. Lihat itu, dari lukanya keluar bunga melati. Pak Karto datang dengan wajah pucat. Ia menatap tubuh Tigor lama, lalu memerintahkan warga. "Turunkan dia, jangan biarkan tergantung begini. Kita harus kuburkan." Namun bisik-bisik sudah menyebar. Tidak ada lagi yang ragu, semua yakin arwah Arum benar-benar menuntut balas. Di rumah Lastri, kabar itu sampai lebih cepat. Seorang tetangga datang dengan wajah panik. "Bu Lastri, Tigor mati. Tubuhnya digantung di kebun, keluar melati dari lukanya." Lastri terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. "Anakku, sekarang semua orang tahu kamu tidak diam." Warman mendengar kabar itu, tubuhnya lemas. Ia duduk di tanah, wajahnya basah oleh keringat. Satu lagi, Arum tidak berhenti. Ibunya menepuk bahunya. "Man, kamu jangan ikut hancur. Kamu sudah jujur. Biarlah orang lain melihat sendiri." Warman hanya mengangguk pelan, meski rasa bersalah tetap menghantui. Di rumah besar Pak Broto, suasana semakin mencekam. Bagas duduk membisu, tangannya gemetar. Eko dan Dodi sudah mati, Tigor menyusul dengan cara mengerikan. Pak Broto menghampiri dengan wajah penuh amarah. "Bagas, jujur sama saya, semua ini karena ulahmu kan? Kamu kira saya bisa tutup mata terus?" Bagas terisah. "Pak, saya tidak tahu lagi harus bagaimana." Pak Broto menggebrak meja. "Bodoh. Sekarang semua orang yakin ini kutukan Arum. Nama kita bisa habis. Kamu sudah seret saya ke dalam jurang." Bagas menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ia merasa bayangan Arum ada di setiap sudut rumah. Warga desa semakin yakin. Mereka berkumpul di warung, berbicara dengan suara rendah. "Tidak, salah lagi. Arwah Arum menuntut balas. Bagas pasti akan jadi yang berikutnya. Kalau benar begitu, desa ini tidak akan tenang sampai semua selesai." Pak Karto hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisikan itu. Ia sadar, kebenaran sudah semakin jelas, tapi ia tidak tahu bagaimana menghentikan teror. Malam kembali turun. Bau melati semakin menusuk. Angin dari arah kebun melati masuk ke sela-sela rumah, membuat warga menutup pintu lebih cepat. Desa Wangi Kencana tenggelam dalam sunyi yang berat, seolah menahan napas. Semua orang tahu hanya tersisa satu nama, dan semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Di rumah besar, Bagas bersembunyi di kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Setiap bunyi kecil membuatnya tersentak. Ia tahu Tigor sudah ditemukan tergantung. Eko mati dengan mulut penuh melati, dan Dodi tenggelam di bak kecil. Sekarang hanya dirinya yang tersisa. Pak Broto mondar-mandir di pendapa. Wajahnya tegang, matanya merah. "Bagas, jangan keluar kamar. Malam ini saya sudah panggil orang pintar. Rumah ini sudah dipagari. Tidak ada yang bisa masuk," katanya lantang, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri. Bagas menjawab dari dalam kamar dengan suara bergetar. "Pak, saya takut.
Dia pasti datang ke sini. Tenang, saya sudah bayar mahal, mereka tahu caranya. Tidak akan ada yang berani masuk, balas Pak Broto. Beberapa orang pintar duduk di halaman, membakar kemenyan, menancapkan bambu kuning di 4 penjuru rumah. Mereka membaca doa-doa, suara mereka pelan namun tegang. Malam semakin larut. Tiba-tiba, langit berubah. Angin bertiup kencang, pohon-pohon berderak, ranting patah berjatuhan. Petir menyambar, suara guntur menggema. Badai besar datang mendadak, hujan deras menghantam atap rumah. Listrik padam seketika, seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Bagas menjerit dari dalam kamar. "Pak, lampunya mati." Pak Broto berlari ke dalam. "Tenang, ini hanya mati listrik, ambil lampu minyak." Namun sebelum sempat dinyalakan, suara lain muncul. Gamelan, samar, lalu semakin jelas. Gong, kendang, kenong semuanya berpadu, membentuk melodi kematian. Suara itu terdengar dari segala arah, memenuhi setiap ruangan. "Pak, itu gamelan." Suara Bagas tercekat. Pak Broto menggertakkan gigi. "Itu hanya ilusi, jangan takut." Tiba-tiba, pintu kamar Bagas terbuka sendiri. Angin kencang menerpa, bau melati bercampur amis darah menyeruah. Di ambang pintu, sosok Arum muncul. Wajahnya rusak, darah kering menempel di pelipis. Tubuhnya mengenakan kebaya tari, selendang menjuntai di tangan. Ia menari dengan gerakan rusak, sendinya berputar ke arah yang salah. Senyumnya tipis, matanya tajam menatap Bagas. Bagas menjerit, tubuhnya mundur ke sudut kamar. Jangan dekat-dekat." Pak Broto berusaha melindungi anaknya. "Pergi, jangan ganggu anak saya." Ia melangkah maju, tapi tiba-tiba tubuhnya terhempas keras ke dinding, seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Ia jatuh pingsan, tidak bergerak. Bagas terisak, wajahnya basah oleh air mata. Arum mendekat perlahan, gamelan semakin keras memenuhi ruangan. Sosok itu berhenti tepat di depannya, lalu menunduk menatap mata Bagas dengan tajam. "Aku tidak, salah, itu kecelakaan. Aku tidak sengaja." Bagas berteriak panik. Namun sosok Arum hanya tersenyum. Tangan dinginnya menyentuh kepala Bagas, dan seketika ingatan malam itu muncul di kepalanya. Ia melihat kembali bagaimana dirinya menyeret Arum, bagaimana ia menutup mulutnya, bagaimana ia membenturkan kepala gadis itu ke batu. Semua perbuatan keji itu diputar ulang, membuat Bagas menjerit histeris. Berhenti, saya tidak tahan." Tapi suara gamelan semakin keras, dan sosok Arum terus menari di hadapannya dengan gerakan rusak. Bagas memegangi kepalanya, tubuhnya terguncang hebat. Tiba-tiba tubuhnya terangkat, ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak sekuat tenaga. "Tolong, siapapun tolong saya." Namun tidak ada yang datang. Para orang pintar di halaman sudah tumbang satu persatu. Darah keluar dari mulut mereka. Kemenyan padam, bambu kuning patah. Rumah besar itu dipenuhi suara gamelan yang mencekam. Bagas diseret keluar kamar, menuruni tangga, lalu menuju halaman. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, angin mengamuk. Sosok Arum menyeret tubuhnya melewati halaman, melewati kebun, hingga sampai di sumur tua. Bagas meronta, berpegangan pada batu, tapi tangan tak terlihat mendorongnya terus. Di tepi sumur, Arum berdiri menatapnya. Wajah rusaknya semakin jelas, darah mengalir dari luka di kepalanya. Jangan lakukan ini, ampuni saya janji tidak akan ulangi lagi." "Tolong!" Bagas menangis, suaranya pecah. Sosok Arum tidak bicara, ia hanya mengangkat tangannya, lalu mendorong Bagas ke bibir. "Sumur!" Bagas terhuyung lalu jatuh ke dalam, suara cipratan air bergema panjang. Ia meronta, berteriak, tapi air menelannya perlahan. Di dalam air gelap itu, Bagas merasakan semua penderitaan Arum. Sakitnya dipukuli, teriakannya yang tidak didengar, kepalanya yang dibenturkan ke batu. Semua rasa sakit itu kembali padanya berkali lipat. Tubuhnya bergetar, napasnya terputus, hingga akhirnya ia mati lemas di dasar sumur tua.
Badai reda menjelang pagi. Warga yang penasaran mendatangi rumah besar Pak Broto, lalu mengikuti jejak ke arah kebun. Di sumur tua, mereka menemukan dua hal: jasad Bagas yang masih utuh dan tulang belulang Arum yang sudah lama terendam. Bau melati menyebar kuat, bercampur dengan aroma tanah basah. Warga terdiam, sebagian menutup mulut, sebagian lain menangis. Semua tahu kebenaran sudah terbuka. Arum tidak pernah kabur. Ia dibunuh dengan kejam, lalu arwahnya menuntut balas. Pak Broto ditemukan tidak jauh dari rumah, berjalan linglung dengan pakaian basah. Matanya kosong, mulutnya meracau. "Arum, jangan ambil anak saya. Jangan." Sejak saat itu ia kehilangan akal sehat, hidupnya hancur. Beberapa hari kemudian, jasad Arum dimakamkan dengan layak di samping ibunya yang sudah wafat. Warga datang dengan wajah muram menunduk penuh hormat. Lastri akhirnya bisa pergi dengan tenang, meninggalkan dunia tanpa lagi menangis mencari anaknya. Tari tayub tidak pernah lagi dipentaskan di desa Wangi Kencana. Balai desa sepi, gamelan berdebu. Setiap kali angin bertiup membawa bau melati, warga menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak ingin mengingat malam-malam penuh teror itu, tapi mereka tahu legenda tidak bisa dihapus. Orang-orang mulai menyebutnya Gending Arum, melodi kematian dari penari tayub yang mati dengan cara keji. Sebuah pengingat abadi bahwa kejahatan sekejam apapun, cepat atau lambat, akan menuntut balas dengan caranya sendiri. Cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita terbaru dari Kalam Mistika. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.